Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya, terutama teman-teman pengurus BUMDes maupun BUMDesma, juga termasuk teman-teman pendamping dan pegiat desa. Di kesempatan kali ini, setelah sekian lama kita off ya untuk berbagi. Nah, kali ini kita akan berbagi dan mereview terkait laporan keuangan BUMDes versi pengembangannya yang sebelumnya sudah dirilis oleh Bapak yang membuat aplikasi ini sebagai kreatornya, yaitu dari STAN, itu Bapak Andi Hamzah. Kemudian atas aplikasi ini kita lakukan beberapa pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Karena versi sebelumnya aplikasi ini dibuat tidak mengakomodir jika BUMDesnya teman-teman ada melakukan atau membuat unit usaha yang bergerak di bidang dana bergulir atau finance ya. Nah, di sini kita sudah siapkan menu itu. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama teman-teman. Ini contoh tampilannya, siapa tahu nanti ada yang berminat, tinggal di download di deskripsi ya. Oke teman-teman, ini berbasis Excel sehingga tidak ada yang dipasung. Kemudian ketika teman-teman ingin melakukan perubahan atau melakukan pengembangan, silakan, dan ini gratis, tidak berbayar sebagaimana yang dibuat oleh penciptanya. Kita hanya melakukan beberapa pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja. Di tampilan awalnya ini teman-teman wajib mengisi identitas dari BUMDes, kemudian direkturnya sama petugas akuntansinya atau bendahara. Oh iya, untuk awal tahun buku ini Januari sampai dengan Desember. Kami menyarankan ketika teman-teman menggunakan aplikasi ini kan untuk 1 tahun gitu ya, untuk 1 tahun, sehingga kalau tahun buku itu bagusnya tanggal ini akhir tahunnya jangan langsung Desember, setiap bulan saja. Ketika kita mengerjakan posting ataupun pencatatan di jurnal di bulan Januari, berarti Januari sampai 31 Januari gitu saja. 1 Februari sampai 28 atau 29 Februari sampai dengan Desember, kecuali jika sudah selesai, berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Gitu saja, karena ini ada kaitannya dengan daftar inventaris. Ini di daftar inventaris ini akan membaca akumulasi penyusutan bulan berjalan. Nah, ketika kita buat bulannya langsung di Desember, maka akan dilakukan penyusutan per bulannya itu sampai dengan Desember, berarti 12 bulan. Nah, itu berkaitan dengan biaya yang mengurangi pendapatan BUMDesnya teman-teman. Oke teman-teman, dari petunjuk, teman-teman tinggal klik saja di petunjuk ini yang dibuat oleh Pak Andi, oleh kreatornya. Di sini teman-teman baca sedikit penjelasan sebelum melakukan pengoperasian, karena di sini cukup jelas dan simple dan mudah dipahami, karena teman-teman office-nya yang dioperasikan di komputer masing-masing berbeda-beda, ada 2007, ada 2010 sampai dengan 2021 dan seterusnya. Oke. Yang kedua ada chart of account. Nah, COA ini daftar akun ya, kode dan daftar akun. Ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan. Ini wajib diisi dulu sebelum melakukan transaksi di jurnal, karena akan repot dan keliru ketika kita jurnal dulu, pencatatan di jurnal, namun kita baru merubah di akun gitu ya. Ini diisi dulu, hanya di bagian kolom C saja yang dilakukan penyesuaian. Oke. Kemudian jurnal, ini jurnal tempat pencatatan di mana teman-teman melakukan transaksi, karena kita hanya melakukan pencatatan di jurnal saja, sehingga nanti otomatis dia lari ke buku besar, kemudian ke neraca saldo, neraca laba rugi dan seterusnya sampai ke laporan arus kas gitu ya, otomatis dia. Asal pengkodean, kode dan nama akun itu sesuai dengan transaksi yang teman-teman lakukan.
Setelah jurnal ada buku besar. Nah, di buku besar ini kita bisa memilih, karena di jurnal itu adalah pencatatan keseluruhan dari semua transaksi yang teman-teman lakukan setiap bulan bahkan dalam 1 tahun berjalan. Maka di sini nanti akan terpilah, kita tinggal memilih buku besar. Di buku besar di sini teman-teman tinggal memilih, misalnya di kas tunai, kemudian di bank dan seterusnya. Kita lihat contohnya di bank. Nah, sehingga nanti di sini hanya mencantumkan di buku bank saja, bank Kalbar misalkan, kan gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau mencetak tinggal dicetak di sini. Gitu. Jadi sederhana. Kalau mau kembali tekan yang warna pink ini, oranye ya. Oke. Berikutnya lagi ada laba rugi. Laba rugi ini di sini tampilannya sebagaimana laba rugi sesuai Kepmen 136 ya tahun 2022. Teman-teman bisa memilih laba rugi per bulannya. Misalkan laba rugi di Januari gitu ya. Kemudian laba rugi dari Januari sampai dengan April. Nah, disitu jadi tahun berjalannya dan kita bisa memilih bulan sampai dengan bulan keberapa kan gitu. Nah, kemudian kalau untuk mencetak sama, dicetak di sini, sehingga akan ketahuan kontrolnya bagi teman-teman yang melakukan pengelolaan terhadap BUMDes-nya, berapa laba rugi yang diperoleh dalam setiap bulan berjalan. Berikutnya lagi kita kembali, di sini ada neraca. Neraca ini menggambarkan neraca tahun sebelumnya dengan neraca tahun berjalan sekarang. Ini karena 2023, jadi 2022 terhadap 2023. Ini tidak boleh dikutak-katik teman-teman, karena ini sudah automatically setelah kita melaksanakan penjurnalan, dia otomatis gitu asal dengan catatan kode akun yang teman-teman entry di jurnal benar gitu ya. Oke, berikutnya lagi ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini khusus untuk tahun berjalan saja, dia tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini posisi keuangan setelah dilakukan penyesuaian. Nah, di sini nanti teman-teman jangan panik ketika pada saat penjurnalan, ketika neraca saldonya dilihat ini masih belum rapi gitu ya, banyak yang blank, banyak yang kosong, ada baris-baris yang tidak terisi misalkan. Nah, itu teman-teman tinggal refresh di sini, dia akan mengisi menghilangkan ruang-ruang kosong atau baris-baris atau row yang memang tidak terisi, sehingga teman-teman bisa langsung cetak gitu ya. Ini tampilan kalau sudah kita view dicetak ya. Simbolnya ini teman-teman di setiap laporan bisa diganti dengan logo masing-masing BUMDes atau BUMDesmanya masing-masing gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Setelah neraca saldo ada laba rugi. Teman-teman bisa memilih dari sini, dari sheet yang disediakan, atau bisa langsung dari tombol yang sudah kita bikinkan untuk lebih memudahkan. Daftar inventaris. Nah, ini salah satu perbedaan dari pengembangan yang sudah kita lakukan dari versi aslinya yang dibuat oleh Bapak Andi P. Hamzah ya, dari STAN. Nah, ini versi pengembangannya. Di sini ada daftar inventaris. Daftar inventaris ini teman-teman mengetik manual, tidak otomatis langsung dari jurnal, tidak. Setiap ada pembelian peralatan dan mesin yang merupakan inventaris, teman-teman harus catat di sini, yaitu jenis inventarisnya apa namanya, kemudian tanggal pembeliannya, ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Tanggal. Kenapa? Karena di tanggal ini akan menyesuaikan bulan berjalannya, sehingga tanggal belinya ketika sudah misalnya ini tanggal 22 Mei, ketika nanti di Januari dia umur pakainya menjadi berapa? Menjadi 19 bulan gitu, tergantung nanti umur ekonomisnya. Nah, sehingga dia akan mengalami penyusutan. Sehingga penyusutan yang terjadi atas peralatan dan mesin, teman-teman bisa catat kembali di jurnal, apakah itu sebulan sekali ataupun di akhir tahun gitu ya. Ini sudah rumus semuanya formulanya, jadi teman-teman tidak perlu nanti merubah berapa umur pakainya sampai dengan saat sekarang dan harus menghitung manual, tapi dia sudah otomatis begitu bulannya jalan, maka dia akan otomatis berubah juga amortisasi atau penyusutannya.
Berikutnya lagi ini ada penambahan baru yaitu persediaan barang. Nah, ketika teman-teman BUMDesnya bergerak di bidang perdagangan umum atau apa kan gitu ya. Jadi nanti di sini ada stok atau inventory. Tinggal teman-teman isi barangnya di sini. Nah, kalau misalnya ingin melanjutkan dari yang versi sebelumnya, kami sudah punya laporan keuangan. Terus kami bikin laporan keuangan baru, bagaimana penyesuaiannya kepada laporan yang baru. Nah, semua persediaan barang yang dulu pernah ada dan masih tersisa, nah teman-teman tinggal entry di sini. Nah, kemudian diisi di kolom F di sini sisanya berapa, sehingga persediaan barang itu akan nampak. Nah, ini untuk tahun berjalannya. Nanti ketika jurnal diisi, dia akan langsung otomatis mengisi di sini. Ketika bertambah ada pembelian barang, dia akan stok barangnya akan bertambah. Ketika ada penjualan, maka dia akan berkurang, gitu ya. Dan ini bisa dicetak. Dan untuk yang total tahun lalu ini hanya dilakukan setahun sekali pada saat tutup buku. Nah, ketika berjalan tidak perlu dilakukan apa-apa. Tetapi setiap ada pembelian barang, teman-teman wajib mengisi ini secara manual. Ada pembelian barang, ada pembelian stok persediaan barang yang untuk dijual, wajib teman-teman diisi di sini. Ya, kecuali barang itu memang sudah ada dicatat, kan gitu ya. Misalnya di bulan ini ada beli voucher yang 2000 gitu ya. Nah, kemudian beli lagi tidak perlu mencatat, tetapi nanti tinggal memilih di jurnal. Sudah ada terpilih, ada pilihan di situ. Kemudian laporan perubahan ekuitas ya, laporan perubahan ekuitas ini standar dan itu memang diwajibkan oleh Kepmen 136 tahun 2022. Laporan neraca, ada neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, dan itu yang diwajibkan oleh Kepmen 136. Dan itu yang nanti akan menjadi dasar untuk teman-teman dilakukan audit gitu ya. Oke, berikutnya ada buku pembantu. Nah, buku pembantu ini juga membantu teman-teman ketika teman-teman pengurus BUMDes ada piutang usaha. Ini contoh diberi nama saja kalau kita memberikan piutang usaha kepada pihak yang bekerja sama dengan BUMDes. Kemudian ada piutang pegawai atau kasbon gitu ya. Oke, BUMDes memberikan piutang kepada para pegawainya. Kemudian di sini ada piutang lainnya, piutang bunga dan seterusnya. Ada piutang usaha, utang. Ini sekarang utang usaha. Jadi BUMDes melakukan utang, melakukan pinjaman ke pihak manapun, dicatat saja di sini. Ini contoh gitu ya. Nah, kalau sudah dicatat nanti di jurnal ada pilihan. Nanti kita jelaskan sedikit tentang bagaimana cara pengisian jurnal. Berikutnya lagi ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini juga otomatis teman-teman, cuman harus betul ada kolom khusus di jurnal ketika kita melakukan penjurnalan, pengisian di jurnal. Supaya laporan arus kas itu, perjalanan arus kas di laporan Anda itu benar, maka ada kolom yang wajib diisi pada setiap transaksi, yaitu khususnya bicara kas, yaitu baik itu kas tunai ataupun kas di bank, itu wajib diisi di kolom khusus di jurnal tentang kaitannya dengan jurnal, dengan dengan arus kas maksudnya. Kemudian ada kesehatan, ini juga otomatis sudah terisi. Sisa hasil usaha. Nah, ini sisa hasil usaha ini khusus untuk kami sampai saja, tapi teman-teman yang lain, yang kabupaten lain ketika misalnya menonton video ini dan menggunakan sistem ini, abaikan saja karena setiap kabupaten kota berbeda kebijakannya. Kalau kami dengan perbubnya ini aturannya, tapi teman-teman boleh menggunakan yang lain. Kemudian ini fitur yang baru setelah kita lakukan pengembangan, karena teman-teman di lapangan, Pak, kami banyak menggunakan membuka unit usaha yang bergerak di bidang finance kan gitu ya. Nah, terus di laporan yang standar yang disediakan oleh Kepmen 136 sesuai lampirannya yang disajikan oleh Pak Andi belum mengakomodir itu. Nah, ini kami sudah berikan, itu laporan perkembangan pinjaman, laporan perkembangan pinjaman yang khusus konvensional. Kemudian ada kolektibilitas pinjaman. Nah, kolektibilitas pinjaman ini juga untuk yang konvensional. Kemudian kita juga sediakan untuk laporan perkembangan pinjaman ketika teman-teman ada menyediakan pinjaman yang berbasis syariah misalnya gitu ya.
Kemudian ada kolektibilitas pinjaman, sehingga setiap pinjaman yang teman-teman salurkan, pembiayaan yang diberikan kepada kelompok ataupun masyarakat itu bisa terkawal melalui laporan perkembangan pinjaman, dan kesehatan yang bisa dilihat melalui kolektibilitas pinjaman itu. Gitu ya teman-teman, ini versi pengembangannya. Nanti akan kami sampaikan bagaimana tutorial cara pengisiannya. Nah, kita nanti kalau misalnya ada yang bingung, ada yang tidak bisa mengoperasikan, kita bisa, kawan-kawan teman-teman bisa sampaikan melalui ruang diskusi. Laporan perkembangan pinjaman ini contohnya. Laporan perkembangan pinjaman ini apakah otomatis dari jurnal? Tidak. Setiap kita ada penyaluran atau pemberian pinjaman kepada kelompok atau apapun, itu diisi manual. Isi lama pinjamannya, kemudian jasanya kalau konvensional misalnya 1%, 1,2% per bulan, dan itu silakan diisi di sini. Tetapi kalau misalnya kami melakukan pengembangan, boleh tidak? Silakan, karena ini contoh saja. Diisi nama nasabahnya atau kelompoknya, kemudian alamatnya, alokasi pinjaman, tanggal penyaluran. Nah, ini wajib nih tanggal penyaluran, karena ini otomatis ketika disalurkan bulan Januari, bulan Februari sudah ada target pengembalian. Di target di sini sudah otomatis, tidak boleh diisi manual. Oke, kita lihat di formula. Nah, di sini sudah rumus teman-teman. Nah, kalau di sini kan tidak ada rumus, tidak ada formula, berarti ini teman-teman isi manual dari kolom C sampai dengan kolom G. Nah, kemudian di sini dia otomatis termasuk target pengembalian jasa, karena begitu bulan laporan Januari sampai Desember, maka targetnya sampai dengan Desember. Ketika teman-teman, makanya tadi di awal saya sampaikan lebih baik setiap bulan itu diganti bulannya. Jadi misalnya Januari, ketika Januari ya Januari sampai 31 Januari. Kalau kita melaksanakan Februari, tinggal kita ganti sampai dengan 29 Februari atau 28 Februari dan seterusnya. Nah, realisasi juga ini udah otomatis, termasuk jasanya, kemudian sisa pinjaman pokok. Nah, sisa pinjaman pokok ini saldo pinjaman, sisa piutang yang diberikan oleh BUMDesma, kemudian tunggakan akan nampak di sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian ada di kolom sini, jangan terlupakan. Ini apa? Ini setiap kali tutup buku tahunan. Ketika tutup buku tahunan, kita tinggal menyimpan dari kelompok-kelompok yang namanya masih tertera di sini. Nah, ini berapa sisa tahun pinjaman setelah tutup buku, baik itu pokok ataupun jasa pinjaman. Nah, gitu ya. Nanti di sini dia akan auto sudah rumus bulan keberapa, gitu ya. Oke, nanti kalau bingung kita diskusi di forum diskusinya, di komen kawan-kawan. Silakan memberikan komentar. Begitu juga dengan kolektibilitas. Kolektibilitas ini ketika laporan perkembangan pinjaman tadi sudah teman-teman isi, di laporan kolektibilitas ini benar-benar tidak boleh diganggu. Dia sudah automatically semuanya. Kemudian kalau dia menunggak 1 sampai dengan 2 bulan, maka dia berada di kolektibilitas 2. Kalau tunggakan itu lancar, dia berada pinjamannya, piutang, sisa pinjamannya itu berada di kolektibilitas 1. Sampai dengan ketika tunggakannya itu di atas 6 bulan kali angsuran, berarti dia di posisi pinjaman macet ya, pinjaman bermasalah, berarti sudah di kolektibilitas 5 dan perlu perhatian serius dari teman-teman pengelola, kan gitu. Dia ini tidak boleh ada yang diketik manual kalau untuk kolektibilitas, sudah automatically. Tapi kalau untuk mencetak, teman-teman tinggal cetak begini. Ya. Berikutnya lagi kita kembali, ada laporan perkembangan yang berbasis syariah. Nah, syariah ini kan bedanya kan akadnya ya dengan konvensional. Padahal sama saja di pencatatannya di sini maksudnya. Sama dengan yang di konvensional, teman-teman wajib mencatat lama pinjaman, kemudian siapa nama nasabahnya, alamat, berapa pembiayaan yang diberikan, tanggal penyalurannya kapan, sehingga memudahkan jatuh tempo dia menghitung secara otomatis. Kemudian target ini juga rumus sudah. Intinya dari kolom H sampai ke ujung sini tidak boleh diganggu ya, sampai ke ujung sini, kecuali yang ini, kecuali yang sisa pinjaman tahun lalu. Tetapi ini hanya dilakukan setahun sekali pada saat kita tutup buku, dan itu menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Untuk
Terakhir untuk kolektibilitas pinjaman yang berbasis syariah juga sama teman-teman. Ini tidak boleh dikutak-atik lagi karena sudah automatically nyambung ke LPP yang berbasis syariah tadi. Nah, berada di posisi mana pinjamannya, apakah dia sehat atau tidak, apakah di kolektibilitas 1, kolektibilitas 2 dan seterusnya. Sehingga bisa dipantau perkembangannya. Ya, ini kira-kira teman-teman. Oke, tadi saya janji di jurnal. Nah, di jurnal ini pencatatannya ada beberapa kolom ya. Mulai dari tanggal, nomor bukti, ini disesuaikan saja dengan nama BUMDes teman-teman. Ini nanti kita kasihkan sebagai contoh. Kemudian kode akun. Yang pertama diisi di jurnal adalah saldo awal. Saldo awal itu pada saat kita tutup buku di akhir tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, laporan itu kan harus sustainable ya. Berkelanjutan, tutup tahun di tahun ini nanti menjadi saldo awal di tahun depan, berikutnya juga dan seterusnya. Nah, ini tahun 2023, laporan 2023 berarti saldo awal ini adalah merupakan saldo akhir dulu di tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada debit, ada kredit. Nah, contoh kas tunai. Kas tunainya berapa di posisi Desember 2022. Nanti menjadi saldo awal di Januari 2023 kan gitu ya. Nah, di posisinya debit dan kredit. Kalau menentukan debit dan kreditnya itu di mana? Nah, teman-teman balik lagi ke sini, lihat di petunjuknya. Di sini ada petunjuk awal, tapi kita nanti bisa diskusi. Ya. Kemudian apalagi di keterangan transaksi. Nah, di keterangan transaksi ini wajib diisi. Kalau memang saldo awal, saldo awal. Pastikan sebelum melanjutkan jurnal, teman-teman di saldo awalnya itu sudah balance antara debit dan kredit. Kontrolnya ada di sini. Ketika misalkan kan gini ya, misalkan kan gini, kas tunai baru ini kita hapus. Nah, ini langsung tidak balance ya. Nah, itulah bedanya double entry dengan single entry. Kalau ini kan double entry, penyesuaian selalu di awal. Dia di setiap transaksi sudah dilakukan penyesuaian. Beda dengan single entry itu di akhir. Jadi kita transaksi dulu, belum ada penyesuaian. Tetapi kalau double entry itu lebih mudah dan enak. Dan ini standar ya, standarnya akuntansi. Oke, debit kredit harus berimbang. Transaksi harus diisi wajib, apakah itu di saldo awal ataupun transaksi tahun berjalan. Teman-teman wajib isi sesuai dengan uraian kejadian transaksi, lebih detail lebih baik. Kenapa? Karena hal ini nanti akan muncul di laporan buku besar. Di buku besar kalau transaksinya tidak terisi, maka di sini akan kosong, nol. Nah, sehingga tidak terdeteksi. Contoh kita pilih tentang kas ya. Teman-teman tinggal pilih kas, maka dia akan memilih hanya di buku kas. Nah, ini tidak terisi ketika teman-teman tidak mengisi transaksi uraian transaksi tadi di jurnal. Ini kosong gitu. Termasuk tanggal. Kalau tanggal nanti dia tidak terhitung, wajib diisi tanggalnya. Oke, kita kembali lagi ke jurnal. Nah, di sebelahnya lagi ada laporan komponen arus kas. Komponen arus kas ini hanya wajib diisi ketika kita ada menggunakan kode dan nama akun kas dan bank. Ya, ketika ini contoh, ini ada kas di Bank Kalbar, wajib diisi di sini. Tapi kalau yang lain-lain jangan. Kas tunai dan kas di bank wajib diisi. Karena arus kas itu mencatat dan menghitung keluar masuknya uang, gitu ya. Proses keluar masuknya uang. Nanti kalau tidak, nanti di arus kasnya malah tidak balance ya, salah. Wajib diisi. Nah, di setiap ada akun, kode akun dan nama akunnya itu kita menggunakan kas dan kas tunai maupun kas bank. Nah, wajib diisi di komponen laporan arus kasnya. Nanti di sini teman-teman tinggal pilih. Nah, di sini ada dua kali pilihan. Kas masuk operasi, misalkan ini kan kas keluar operasi, nanti dipilih lagi. Nah, di dalam kas keluar operasi ini ada lagi pilihan, gitu ya. Jadi tidak boleh satu kali pilih. Di dalamnya ada dua lapis pilihan. Kemudian buku pembantu di ujung sekali di jurnal ada buku pembantu. Misalnya contoh ini voucher. Nah, buku pembantu ini kan menandakan tadi kaitannya dengan daftar persediaan barang dan buku pembantu. Nah, di sini akan ada pilihan. Di sini juga dua lapis ya, teman-teman. Misalkan ini contoh
Misalkan ini apa tadi, persediaan barang. Di persediaan barang ini wajib kita tulis apa sih yang masih tersedia barangnya. Ternyata misalnya voucher 2000. Nah, di voucher 2000 ini tidak langsung kita pilih, nanti langsung ada persediaan barang. Di sini teman-teman pilih. Ada piutang kepada pegawai, ada piutang lainnya, ada utang usaha, ada piutang dana bergulir masyarakat yang konvensional, ada piutang dana bergulir masyarakat yang syariah, persediaan barang. Kita pilih persediaan barang. Kemudian pilih lagi di dalamnya ada voucher 2000 gitu. Ada 2 kali pilihan. Dan itu semuanya sampai ke berapa ribu baris yang disediakan untuk teman-teman dalam rangka pencatatan 1 tahun transaksi gitu ya. Ini prolog awalnya, beberapa pengembangan yang kita sajikan buat teman-teman sehingga memudahkan. Dari versi yang asli nanti kita cantumkan juga alamat yang video tutorial yang asli dari Pak Andi Hamzah ya. Nah, ini versi pengembangannya yang sudah kita sajikan buat teman-teman, sudah mengakomodir daftar inventaris, kemudian daftar persediaan barang atau inventory, kemudian ada sisa hasil usaha, tapi ini hanya untuk kabupaten kota kami sesuai dengan kebijakan dan Perbub, silakan diubah. Dan dia juga mengakomodir tentang laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas, baik itu yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Saya kira itu, semoga lebih mencerahkan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti aplikasinya kita lampirkan di deskripsi ini, video ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.